Halo, saya Hizky Polandos, mahasiswa PPG IAKEN, Ambon. Hari ini akan membuat video pembelajaran tentang materi pokok tentang kesetiaan, Senin 7 Desember 2020. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, saya juga tadi. Iya, lupa tulang kerjaan ini. Dan jangan terlalu tegang, ya. Kita santai, serius, kita akan belajar di hari ini. Tetap menikmati sukacita kan? Ya? Ada sukacita? Ada. Oke. Jadi berapa ini yang hadir hari ini? 9. Siapa yang tidak hadir? Oh iya, Immanuel Unggul. Oke, silakan gantikan posisinya. Apa namanya di ini? Gitu kan? Immanuel apa? Izin. Apa? Izin apa? Izin ada surat ketua kelas? Tidak ada. Tidak, berarti apa? Jadi diharapkan kalau sudah tidak kalah apa nanti disampaikan ada pemberitahuan kepada orang tua, nanti yang akan panggil karena tidak kalah alfa pasti ada tegurannya di sana supaya di waktu-waktu yang akan datang tidak lagi apa. Oke. Tetap dalam senyum ya, biar buka saja. Jangan terlalu tegang, sekali lagi saya sampaikan jangan tegang, senyum. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen, namun sebelumnya kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya, kita terlebih dahulu berdoa. Silakan siapa yang nantinya akan pimpin doa. Persilakan untuk berdiri. Boleh menyanyi dan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi sama-sama. Mampirlah dengar doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa, kita berdoa. Selalu bersyukur selama kemuliaan kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat kasih setiamu sampai saat ini boleh kami rasakan lagi. Pada saat ini Tuhan kami mau berterima kasih karena Engkau telah memimpin perjalanan kami sehingga kami boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Pada saat ini Tuhan kami akan memulaikan kegiatan pembelajaran agama kami. Kiranya Engkau berkati Tuhan dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Begitu juga dengan guru yang akan mengajar kami, Mer Hizky. Kiranya Engkau berkati dia, berikan dia hikmat kebijaksanaan agar dia bisa mengajar kami dengan baik. Inilah menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk semuanya. Jadi kita sudah buka dengan doa dan sebelum kita masuk pada pembelajaran kita di hari ini, terlebih dahulu saya mengundang kepada kita sekalian untuk berdiri. Kita akan tepuk PPK dan salam PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Selanjutnya salam PPK. Sama, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke.
duduk semuanya. Jadi ketika kita ada di hari ini, pertama kita bersyukur pada Tuhan karena kita semua dalam keadaan kuat dan sehat, ya. Kita dianugerahi Tuhan kemampuan sekalipun dalam masa pandemi sekarang ini, ya, COVID-19. Oke. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan kita di hari ini, adakah yang mengingat materi pada waktu minggu yang kemarin? Boleh angkat tangan ya Pak? Ya, silakan. Mengasihi dan menghasilkan perubahan. Mengasihi dan Menghasilkan perubahan. mengasihi, tidak memandang siapa dia, ya. Pernah alami seperti itu? Pernah? Oh, kalau saya mengasihi cuma orang yang dekat dengan saya. Saya mengasihi kalau dia suka memberi pada saya, kasih permen, kasih coklat. Ada? Kasih dan menghasilkan perubahan itu sangat luar biasa. Namun kita harus perhatikan bahwa ternyata mengasihi bukan sekedar mengasihi, ya. Nah, hari ini kita akan belajar, ya. Kita akan belajar di mana kita akan memperhatikan, sebelum Ner akan membagikan materinya, kita akan perhatikan dulu tentang KI-nya. Apa? Kompetensi intinya. Yang kita perhatikan dalam KI 3, ya, tentang memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, sementara dalam KI 4-nya itu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarannya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, selanjutnya kita perhatikan dari KI-nya itu ada KD-nya. Apa KD-nya? KD apa itu? Kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari KI 3 ini kalau kita perhatikan dalam KD 3.2 ini tentang memahami makna nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Sementara IPK-nya yaitu membedakan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru melalui kajian literatur, menjabarkan bukti-bukti tentang kesetiaannya kepada Allah melalui kajian literatur, dan menggali contoh-contoh kesetiaan melalui kajian literatur. Sementara dalam KD dari KI 4-nya ini, yaitu 4.2, ini menerapkan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui berbagai aktivitas. Nah, sementara dalam IPK-nya ini menjalankan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui berbagai aktivitas melalui kajian literatur. Nah, juga itu menyusun rencana untuk mengasihi orang yang selama ini paling sulit ia kasih melalui kajian literatur. Nah, dari KI dan KD dan IPK-nya kita perhatikan ada kriteria ketuntasan minimalnya ini KKM-nya 76. Nah, bagaimana Anda mau capai KKM 76? Dengan ada penilaian pengetahuannya, penilaian sikapnya, ya, dan penilaian keterampilannya. Nanti itu ada rubriknya di sana, Anda harus mengerjakannya, nanti ada penilaiannya juga. Sehingga dengan segala kemampuan Anda bisa mencapai KKM yang 76. Nah, hari ini kita perhatikan untuk mencapai apa dari KI tadi, kita menentukan yang namanya tujuan pembelajaran sehingga bisa mencapai KI tersebut. Yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu
melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami makna nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan, menerapkan nilai-nilai Kristiani. Jadi dalam pembahasan materi sebentar saya akan menjelaskan tentang kesetiaan, dan di sana nantinya ada diskusi kelompok, dan dari hasil presentasi Anda akan mempresentasinya di depan kelas. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi kita. Namun sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu Anda mau memperhatikan video yang nantinya akan tayangkan. Silakan Anda perhatikan. Oke, jadi dari video yang telah ditayangkan ini, kira-kira apa yang Anda dapat dari kisah yang baru ditayangkan tadi? Ada? Tentang kesetiaan. Ya, tentang kesetiaan yang ditunjukkan oleh siapa? Seekor anjing terhadap tuannya. Sekian lama dia menantikan, ya. Ini sebentar akan dikembangkan dalam diskusi kelompok, ya. Dalam literasi ini Anda perhatikan halaman 48 sampai 50 dalam buku siswa. Nah, setelah Anda membaca, mari kita silakan Anda perhatikan pembahasan kita di hari ini tentang yang namanya kesetiaan. Seperti apa yang Anda sudah saksikan dari video tadi pada awalnya, Anda sudah sampaikan kisah seekor anjing yang setia terhadap tuannya. Dia menunggu sekian lama sehingga ketika tuannya mati, bahkan sampai dia juga mati. Ya, anjing itu mati dan akhirnya dibuatlah monumen, ya, tentang kesetiaan. Nah, sekarang kita bahas tentang kesetiaan. Menurut Anda, apa itu kesetiaan? Ada yang bisa? Ya, silakan, Pak Viko. Menurut saya, kesetiaan adalah bagaimana dari cara kita untuk mampu melakukan pertahanan dari sebuah hubungan. Sebagaimana hubungan yang dilakukan kepada seseorang kekasih maupun kepada seorang sahabat. Terima kasih. Ya, sangat baik. Jadi, menurut Pak Viko bahwa kesetiaan itu bagaimana kita mempertahankan, ya. Bagaimana kita mempertahankan bisa berupa ungkapan kata, dalam tindakan, mungkin dalam batasan tadi disampaikan misalkan kepada kekasih. Atau ada yang lain? Silakan. Ya. Orang tidak bisa mengatakan bahwa ia mencintai seseorang apabila tidak menunjukkan kesetiaannya. Kita sudah membahas sekilas tentang arti kata keset dalam bahasa Ibrani dalam pelajaran waktu yang lalu, ya, keset tentang bagaimana kasih dalam pengertian tradisi orang Yahudi. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di sini, di dalam perjanjian baru kita masuk dalam penjelasan di dalam perjanjian baru. Semua pasti bawa Alkitab, ya. Bawa Alkitab. Ya. Di dalam perjanjian baru kalau kita perhatikan Matius 25 ayat 1 sampai 13, silakan Anda buka. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya. Jika Anda buka di sana, ada penjelasan bagaimana kisah perumpamaan Tuhan Yesus tentang 10 anak darah.
5 yang bijaksana dan 5 lagi yang bodoh, yang sedang menanti-nantikan kedatangan sang mempelai laki-laki. Ada sikap apa yang dibuktikan di sana? Ada sikap apa? Ya, kesetiaan. Di mana mereka menanti-nantikan kedatangan sang mempelai. Ya, tetapi yang 5-nya bijaksana, berarti dalam arti mempersiapkan segalanya. Sementara yang 5 lagi yang bodoh ini yang tidak siap sebenarnya. Ya, tidak siap. Nah, selanjutnya dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 11. Ada yang Wahyu 21 ayat 9 sampai 11 ini berkenaan dengan kesetiaan, menjelaskan bahwa sang mempelai laki-laki, mempelai anak domba, yaitu Yesus Kristus sendiri, akan datang untuk menjumpai pengantin perempuannya, yaitu Yerusalem yang baru, yang melambangkan gereja yang sempurna, bukan yang terdiri dari campur baur antara orang-orang kudus dengan orang-orang berdosa yang ada di muka bumi. Gambaran tentang pertemuan antara mempelai anak domba dengan pengantin perempuan itu adalah gambaran ideal yang hanya bisa kita temukan dalam keadaan yang ideal pula, yaitu ketika orang-orang pilihan Allah setia kepadanya. Jadi bagaimana ketika nantinya kita akan meraih yang namanya tempat yang Tuhan sudah janjikan, dalam pribadi kita masing-masing harus mengembangkan sikap apa? Kita harus setia, ya, kita harus setia. Jadi kalau kita setia, pasti kita akan mendapatkan tempat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Nah, selanjutnya kita perhatikan, kalau dalam penerapan kita sehari-hari, kita membuktikan kesetiaan kita, ada ternyata kesetiaan yang benar dan ada juga kesetiaan yang salah atau keliru. Boleh Anda ceritakan kesetiaan yang keliru seperti apa? Ayo. Ada? Kesetiaan keliru itu seperti apa? Ada yang bisa? Ada? Oke, Thomas. Kesetiaan yang keliru itu adalah kesetiaan yang tidak mempertahankan suatu hubungan, malah Iya, oke. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Kesetiaan yang keliru adalah sepertinya tidak mempertahankan satu hubungan, ya. Kalau sudah berjanji terus tidak mempertahankan, ya tidak setia, Pak, ya. Begitu. Mungkin ada pengalaman yang Anda alami, ya. Nah, kita perhatikan kesetiaan yang keliru seperti apa? Kesetiaan yang keliru, kesetiaan tidak selamanya baik atau indah, ya. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kesetiaan tidak selamanya baik atau indah. Kira-kira kenapa? Apa? Ya, kembali banyak orang yang mengkhianati kesetiaan. Nah, kita perhatikan, ada kalanya kesetiaan bisa menjadi sesuatu yang buruk dan negatif. Khususnya bila kita disuruh setia sebagai tanda solidaritas kita kepada teman, meskipun kita tahu bahwa teman itu salah. Nah, kira-kira seperti apa? Kita perhatikan, ya. Kesetiaan yang keliru itu, sini kalau kita perhatikan, berbagai kasus di kalangan remaja dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya pemahaman tentang kesetiaan yang keliru. Ya. Kalau kita perhatikan, yang pertama di sini dikasih tahu bahwa perkelahian dengan mengeroyok, ya, perkelahian. Jadi kesetiaan yang keliru ini misalkan perkelahian dengan mengeroyok. Kira-kira apa yang dibuktikan dengan kesetiaan yang keliru di sini? Ya. Ada yang bisa bilang? Perkelahian yang mengeroyok. Oh, karena teman saya sudah dipukul oleh orang tetangga kampung sebelah. Wah, saya dalam arti seperti solidaritas tadi, saya punya teman, saya punya sahabat dipukul. Nah, sudah diajak teman, panggil teman-teman lain meroyok yang sudah pukul teman.
Ya. Jadi perkelahian dengan mengeroyok. Selanjutnya apa? Minum dan mabuk-mabukan. Ini kesetiaan yang keliru. Setelah kita perhatikan ada kesetiaan yang keliru, kita masuk pada di mana penjelasan dalam bahan Alkitab, ya. Penjelasan kesetiaan menurut bahan Alkitab. Kita perhatikan dalam Kejadian pasal 27 sampai 29, di mana di sana sebenarnya ada penjelasan tentang kisah Esau dan Yakub. Namun ada lebih khusus kita perhatikan tentang bagaimana ketika Yakub yang ditipu oleh Laban. Ya, kira-kira Laban menipu Yakub dalam soal apa? Ya, perjanjian pernikahan sebenarnya, ya. Kalau kita perhatikan, Yakub sangat suka terhadap Rahel, tetapi ternyata Laban tidak memberikan Rahel untuk dinikahi Yakub, melainkan siapa? Lea. Nah, sehingga di sini di mana Laban menyatakan bersedia menyerahkan Rahel, ya, dan pada akhirnya Laban bersedia menyerahkan Rahel asalkan Yakub mau bekerja. Asalkan Yakub mau bekerja 7 tahun lagi untuk Laban. Nah, Yakub menyetujui syarat itu dan setelah masa 7 tahun berakhir, ia pun mendapatkan Rahel. Jadi jika ada 7 tahun, ya, ada 7 tahun saat pertama ketika Yakub ingin mendapatkan Rahel, tetapi Lea yang sudah dikasih oleh Laban itu sudah ada 7 tahun. Plus 7 tahun, berarti ada berapa tahun? 14 tahun. Bayangkan saja, Yakub dengan penuh kesetiaan menantikan Rahel. Nah, selanjutnya kita perhatikan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini kira-kira tentang apa? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kira-kira tentang apa? Ada yang pernah baca ayat firman Tuhan ini? Ada? Oke. Nah, kita perhatikan. Ini tentang amanat agung. Amanat agung. Di mana perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil dan apa? Mengajak setiap orang melaksanakan perintahnya. Ini perintah Tuhan kepada murid-muridnya, ya, untuk menyampaikan Injil. Tetapi bukan cuma perintah akhirnya tidak menyertai. Tuhan, dia menyertai setiap muridnya dengan kuasanya. Ini bukti dari kesetiaan Tuhan untuk tetap menemani dan terus menolong setiap murid-muridnya, ya. Nah, apakah isi perintah itu? Kalau kita perhatikan, apakah isi perintah itu? Di mana kalau kita perhatikan mengasihi Allah, ya, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kita, serta mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan untuk itu Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, kesetiaan Tuhan yang dibuktikan dalam ayat ini bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ini kesetiaan Tuhan terhadap kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita sekalipun dalam suasana seperti ini, COVID-19. Boleh ada yang bisa ceritakan secara singkat dalam masa-masa ini sudah sekian berapa bulan? 6 atau 7 hampir 7 bulan kita dalam masa COVID-19. Pernahkah kita merasa bahwa Tuhan membiarkan kita? Ayo, pernah Anda merasa bahwa saya ini sudah ditinggalkan Tuhan, terus alami COVID-19 yang luar biasa ini? Ada? Ayo, Tuhan tetap setia sampai hari ini, ya. Tuhan tetap setia sampai hari ini, terus menjaga kita sekalipun kita harus pakai masker, kita cuci tangan, kita tetap jaga jarak, bahwa penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup kita, ya, sehingga Anda boleh ada di hari ini. Itu bukti penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi kita. Nah, kita lanjut. Mengasihi sesama pun tidak begitu mudah, ya.
Bukan cuma sekedar kata-kata. Ini maksudnya kita sama seperti yang sudah jelaskan tadi ya, bahwa kasih tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dipisahkan dengan kesetiaan. Sebaliknya kesetiaan itu tetap dibarengi dengan yang namanya kasih, ya. Nah, praktik-praktik diskriminasi sosial, apartheid, diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berkepercayaan minoritas atau yang karena kondisi fisiknya sudah sering kita dengar dan mungkin juga kita lihat kadang-kadang menghambat orang untuk dapat mempraktikkan kasih kesetiaannya kepada orang lain. Nah, seperti yang terjadi baru-baru ini. Kalau Anda perhatikan di layar kaca di televisi ada berita-berita yang mana terjadi sekarang ini, Sigi, ya, pembantaian, ya, itu yang bisa bilang pembantaian, tapi kita tidak bisa menyebut ini karena SARA dan lain sebagainya, ya. Ini ada oknum-oknum tertentu yang ingin merusak, mau mencabut persatuan Indonesia. Jadi jangan sampai kita melihat ini, kita mulai mengklaim agama ini jangan, ya. Tapi kita perhatikan bahwa sesungguhnya seharusnya kesetiaan itu bukan dipraktekkan seperti seorang teroris. Nah, kalau orang teroris kan menunjukkan kesetiaan, tetapi kesetiaan yang bisa dibilang apa? Keliru. Yang katanya mereka membunuh demi ini, demi itu, ya. Itu karena kesetiaan yang keliru. Nah, selanjutnya, di mana dalam keadaan seperti itulah Tuhan memerintahkan kita untuk apa? Menyatakan kasih Allah kepada mereka yang dianggap tidak layak dikasih. Ya. Mungkin ada orang menyepelekan orang lain, orang tidak suka berteman, tetapi Tuhan mau dengan kesetiaan kita kepada Tuhan kita mampu mempraktikkan kasih seperti kepada orang lain yang mungkin sudah tidak dianggap. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok dan silakan Anda mengerjakan apa yang sudah dibagikan tadi. Silakan dikerjakan. Ya. Cerita yang sudah dibahas di buku tadi. Ya, silakan. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Ya, tetap dikerjakan beberapa saat. Silakan tetap dikerjakan. Sudah? Kalau sudah, berarti kelompok 2 silakan tampil ke depan. Nanti kelompok 1, kelompok 3 memperhatikan apa jawaban mereka atau kerja mereka. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya adalah, apa kaitan antara cinta dengan kesetiaan? Cinta dan kesetiaan sama-sama memiliki arti yang sama. Keduanya saling berkaitan satu sama yang lain. Karena tanpa cinta, kesetiaan tidak akan ada. Begitupun sebaliknya, tanpa kesetiaan cinta akan terasa hampa. Kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan tak pernah lalai dalam mengasihi kita. Dia selalu setia kepada kita. Kesetiaannya tiada bertara di kala susah dan di kala duka.
Kasih Tuhan pun selalu tidak pernah berubah. Dialah pelindung yang abadi dan tetap bagi kita. Terima kasih. Oke, mari kita beri tepuk tangan. Mungkin ada kelompok 1 dan kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Ada? Ada. Oke. Dari kelompok 1 dulu, perwakilan kelompok 1, silakan kelompok 2 mendengar pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini kami dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaan kami adalah, bagaimana jika seseorang memiliki cinta tetapi tidak memiliki kesetiaan? Terima kasih. Oke, boleh ditampung dulu. Jadi nanti kelompok 2 mempersiapkan untuk jawabannya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana kita mengaplikasikan kesetiaan di dalam hidup kita sehari-hari? Terima kasih. Ya. Bagaimana kita mengaplikasikan kesetiaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke. Silakan kelompok 2 dulu secara bersama untuk bisa menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketika kita mencintai tapi tidak memiliki kesetiaan? Itu sama saja seperti yang telah Nen sampaikan tadi, kesetiaan yang keliru. Mengapa kita mencintai seseorang tapi kita tidak memiliki kesetiaan yang bersama? Sama saja seperti kita cinta tapi gimana yang bilang sama Nen, orang coba cinta dia tidak memiliki kesetiaan, tidak ada komitmen. Terima kasih. Iya, mari kita beri tepuk tangan untuk jawabannya. Gimana kelompok 1 sudah cukup puas? Iya, baik sekali. Selanjutnya untuk jawaban untuk kelompok 3, pertanyaan dari kelompok 3 tadi ya, silakan dijawab. Dengan apa yang diberikan kelompok 3, bagaimana kita mengaplikasikan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti saya setia kepada kasih saya. Itu adalah contoh kesetiaan yang tidak keliru. Demikian. Ya, beri tangan. Itu jawaban dari kelompok 2 dan yang kita masih banyak lagi ya. Kesetiaan bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di situ hasil dari setiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya dan sudah memberikan tanggapan pertanyaan dan sudah dijawab. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan. Jadi nanti ketika Anda sudah mempresentasikan tadi hasil Anda, dan tiba saat ini Anda memberikan kesimpulan dari bahan materi yang Anda sudah dapat hari ini. Silakan Anda memberikan kesimpulan. Nanti dari kelompok 1 silakan perwakilan boleh berdiri dan menyampaikan kesimpulannya ketika belajar materi ini, bahkan dalam kegiatan kelompok seperti apa. Demikian juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, kelompok 1 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini kami akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita di sini, yaitu kesimpulan kami, kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, dengan komunitas atau kelompok, dan juga kepada Tuhan. Yang terpenting adalah kita bisa mengambil pelajaran di mana kesetiaan itu sangat penting, di mana kita harus setia kepada Tuhan dan sesama kita, serta kita setia melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kelompok 2 atau sudah menjadi perwakilan. Kelompok 3. Jadi saya kira kesimpulan yang sudah disampaikan tadi sangat baik. Bahwa lewat kegiatan juga pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan,
kesetiaan kita sebagai pelajar, setia kita saat belajar, setia pada orang tua, setia di sekolah, dan lain sebagainya. Ya, kiranya dengan apa yang kita dapat di hari ini, apa yang Anda sudah sampaikan tadi bermanfaat untuk Anda, dan nanti hasil kelompok dikumpul, ya. Silakan kembali kepada posisi semula. Silakan kembali kepada posisi semula, dan nanti hasil kelompoknya silakan ketua kelompok dan ketua kelompok untuk membawakan umum berada di meja dulu. Nanti akan dikumpul, silakan dikumpul saja. Jadi demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya berharap dapat bermanfaat untuk Anda, dan nantinya kita akan bertemu pada minggu yang akan datang dalam kegiatan pembelajaran berikutnya, masih berkaitan juga dengan kesetiaan. Nanti ada penugasan selanjutnya, mereka kasih penugasan, dan nanti kita akan tes akhir semester nantinya, ya. Kita akan tes dan kita mempersiapkan semuanya, dan kiranya dalam masa-masa pandemi ini kita tetap dekat dengan Tuhan dan tetap menjaga jarak, kita menggunakan masker dan kita cuci tangan. Baiklah, kita akan tutup kelas kita di hari ini dengan mengundang salah satu siswa untuk menutup kita dengan menyanyi dan berdoa. Silakan. Teman-teman diundang berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih yang penyayang, terima kasih banyak atas berkat dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Nyata pula itu Tuhan, kekuatan kesehatan, nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau baru lagi menyelesaikan pembelajaran kami di sepanjang hari ini, karena Engkau boleh tuntun itu sehingga berjalan dengan begitu baik. Ya Tuhan, sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau titik langkah jejak kami agar boleh sampai di rumah kami dengan selamat. Hanya ini yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni salah dan dosa kami. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Mau berdiri. Siap. Beri salam. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.